Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najla Mutia Balkis Lubis. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai suatu materi di mata pelajaran matematika wajib yang dipelajari di kelas 12 SMA, yaitu materi transformasi fungsi. Kita langsung saja mempelajari transformasi fungsi. Sebelum itu, kita harus memahami dulu nih pengertian dari transformasi fungsi. Transformasi fungsi merupakan perubahan yang dilakukan pada suatu fungsi sehingga grafik atau bentuknya mengalami pergeseran, pencerminan, peregangan, atau penyempitan tanpa mengubah bentuk dasar hubungan antara variabelnya secara keseluruhan. Secara umum, transformasi fungsi bertujuan untuk melihat bagaimana suatu fungsi dapat dimodifikasi dari fungsi asalnya melalui operasi matematika tertentu. Oke, transformasi fungsi ini memiliki 4 jenis. Pertama, translasi, yaitu pergeseran grafik ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Kedua, refleksi, yaitu pencerminan grafik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan grafik tertentu. Ketiga, rotasi, yaitu perputaran grafik terhadap titik pusat tertentu. Dan keempat, dilatasi, yaitu peregangan di mana grafik menjadi lebih lebar atau lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas keempat jenis transformasi fungsi ini lebih lanjut disertai dengan contoh soalnya. Oke, jenis yang pertama yaitu translasi. Nah, translasi ini adalah perpindahan posisi suatu objek baik berupa titik, kurva, maupun fungsi. Pada peristiwa translasi, ukuran dan bentuk objek tidak mengalami perubahan, hanya posisinya saja yang bergeser. Translasi juga memiliki bentuk umum yang ditulis sebagai A yang mempunyai titik X, Y ditranslasikan melalui A, B yang akan menjadikannya sebagai A aksen atau bayangannya, sehingga A aksen ini diperoleh dari X tambah A, Y tambah B. Dari bentuk umum ini juga didapat bentuk fungsi translasinya, yakni Gx sama dengan F dalam kurung X kurang A ditambah B. Setelah kita mengetahui pengertian bentuk umum dan bentuk fungsinya, kita akan memasuki contoh soalnya. Di sini kita memiliki dua contoh soal, namun saya akan menjelaskan salah satu di antara keduanya, yaitu yang pertama, soal 1. Oke, soalnya itu diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Grafik fungsi tersebut ditranslasikan oleh vektor t 3 min 4. Tentukan persamaan bayangan fungsi tersebut. Oke, kita bahas. Pertama, kita masukkan rumus yang tadi ada di slide sebelum-sebelumnya, yaitu Gx sama dengan F dalam kurung X min A tutup kurung tambah B. Pada soal ini kita bisa mendapatkan A sama dengan 3 dan B sama dengan min 4. Substitusikan ke dalam rumus menjadi Gx sama dengan F dalam kurung X min 3 tutup kurung min 4. Selanjutnya menghitung nilai F X min 3. Fx min 3 sama dengan 2 dalam kurung X min 3 tutup kurung tambah 1 sama dengan 2X min 6 tambah 1 sama dengan 2X min 5. Kita masukkan ke dalam persamaan Gx sama dengan 2X min 5 min 4 sama dengan 2X min 9. Oke, setelah selesai pembahasan translasi, kita lanjut jenis transformasi fungsi yang kedua, yaitu refleksi atau transformasi pencerminan. Transformasi pencerminan atau refleksi adalah transformasi yang menghasilkan bayangan suatu objek, titik, kurva, atau fungsi seolah-olah dicerminkan terhadap suatu garis tertentu. Jenis rumus refleksi yang digunakan ada dua. Yang pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan H, yaitu Gx sama dengan F dalam kurung 2H min X.
Dan yang kedua itu refleksi terhadap garis Y sama dengan K, yaitu Gx sama dengan 2K kurang Fx. Pada pencerminan, bentuk dan ukuran objek tetap, yang berubah hanya arah dan posisinya. Setelah kita mengetahui pengertian dan rumusnya, kita akan memasuki contoh soalnya. Di sini saya juga hanya menjelaskan satu soal. Soal yang pertama, soal 1. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 2. Jika diketahui titik x sama dengan 2 dan y sama dengan 4, tentukan persamaan bayangan grafik fungsi tersebut terhadap sumbu min x dan sumbu min y. Oke, yang pertama kita akan cari adalah bayangan terhadap sumbu x, di mana diketahui h sama dengan 2. Kita langsung substitusikan ke dalam rumus refleksi terhadap garis x, yaitu gx sama dengan f dalam kurung 2h min x sama dengan f dalam kurung 2 dikali 2 min x sama dengan f dalam kurung 4 min x. Nah, setelahnya kita substitusikan ke dalam fungsi gx, di mana gx sama dengan 3 dalam kurung 4 min x tutup kurung min 2 sama dengan 12 min 3x min 2 sama dengan min 3x tambah 10. Setelah mengetahui yang x, kita lanjut mencari bayangan terhadap sumbu y. Di sini diketahui k-nya adalah 4. Kita substitusikan ke dalam rumus refleksi terhadap garis y, yaitu gx sama dengan 2k min fx sama dengan 2 dikali 4 min dalam kurung 3x min 2 sama dengan 8 min 3x tambah 2 sama dengan min 3x ditambah 10. Oke, kita ke jenis transformasi fungsi yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi adalah transformasi perputaran di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi atau kurva. Jika sebuah grafik fungsi dirotasi, maka persamaan fungsinya akan berubah. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu rotasi searah jarum jam dan rotasi berlawanan arah jarum jam. Rotasi searah jarum jam, rotasinya yang sebesar 90 derajat, titik x, y akan berubah menjadi y min x. Rotasi sebesar 180 derajat, titik x, y akan berubah menjadi min x, min y. Dan rotasi sebesar 270 derajat, titik x, y akan berubah menjadi titik min y, x. Ketika kita sudah mendapatkan nilai rotasi yang searah jarum jam, maka nilai fungsi transformasinya di titik 90 derajat atau 270 derajat adalah y sama dengan min fx. Kemudian, ketika dia berotasi berlawanan arah jarum jam, rotasi sebesar 90 derajat, titik awal xy akan berubah menjadi min y, x. Rotasi sebesar 180 derajat, titik awal xy berubah menjadi min x, min y. Dan rotasi sebesar 270 derajat, titik awal xy akan berubah menjadi y min x. Maka nilai fungsi transformasi pada titik 180 derajat atau min 180 derajat adalah y sama dengan min f dalam kurung min x. Oke, mari kita membahas soalnya. Tentukan, ini saya akan mengambil soal yang nomor 1. Soalnya, tentukan persamaan bayangan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4 jika dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. Oke. Di sini rotasi 180 derajat tadi titik awal xy akan berubah menjadi min x, min y. Dengan fungsi awal y sama dengan 2x kuadrat tambah 6, kita ubah. Jadi karena setelah rotasi kita ubah, x diganti jadi min x, y diganti jadi min y. Maka ditulis di sini min y sama dengan 2 dalam kurung min x tutup kurung kuadrat ditambah 6. Lalu min y sama dengan 2x kuadrat tambah 6.
Lalu kalikan semuanya dengan min 1 agar menghilangkan Y, agar mendapatkan Y. Menjadi Y sama dengan min 2x kuadrat min 6. Oke, lanjut saja kita ke transformasi fungsi yang terakhir, yang adalah dilatasi. Dilatasi adalah transformasi perubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil grafik dan kurva. Jika sebuah grafik fungsi didilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Bentuk umum dilatasi dapat dituliskan dengan 3, yaitu X sama dengan K kali X aksen sama dengan X dibagi K. Lalu Y sama dengan K kali Y aksen sama dengan Y dibagi K. Dan terakhir Y sama dengan K kali F dari X dibagi K. Kita masuki ke contoh soalnya. Di sini saya akan menjawab contoh soal nomor 1. Soalnya adalah fungsi fx sama dengan 3x min 5 didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3 terhadap pusat 0,0. Di sini kita akan memakai rumus bentuk yang ketiga tadi, yaitu Y aksen sama dengan K dikali F dalam kurung X dibagi K. Kita substitusikan K-nya dengan 3 menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali F dalam kurung X per 3 sama dengan 3 dalam kurung 3 dalam kurung X per 3 tutup kurung min 5 tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung X min 5 sama dengan 3X min 5. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.